warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Mirdayanti. Saya mahasiswi dari Stikes Muda Ciamis, program studi 3 keperawatan. Nah, di video kali ini saya akan mempraktikkan cara yang pertama perawatan luka, yang kedua wound dressing, yang ketiga itu pengambilan darah melalui pena. Ini salah satu ujian laboratorium komprehensif. Selamat menyaksikan. Sekarang di sini saya akan memperlihatkan alat-alat yang akan dipakai untuk perawatan luka. Yang pertama di sini ada cairan NaCl. Kemudian ada betadine. Kemudian di sini ada 2 handspoon. Yang pertama ini handspoon steril. Handspoon steril ini digunakan untuk membalut dan membersihkan luka pasien. Ini handspoon bersih, digunakan untuk membuka balutan luka pasien. Kemudian ada plester, ada bengkok, ada gunting plester, kemudian ada perlak. Nah, di sini juga di dalam box instrumen ini ada 2 kom, kemudian ada pinset, kemudian ada kasa, dan ada gunting jaringan. Nah, yang di box instrumen ini harus steril, jadi tidak boleh dipegang oleh tangan yang belum steril. Nah, kemudian setelah saya memperkenalkan alat, di sini saya akan langsung masuk ke ruangan pasien. Nah, sekarang kita akan kontak waktu dengan pasien. Assalamualaikum Adek, apakah benar dengan Adek Clara? Usia 8 tahun. Adek, perkenalkan, nama Ibu Santi Mirdayanti, Ibu perawat di ruangan ini. Ibu yang berdinas di pagi ini dari jam 8 sampai jam 2 siang. Nah, di sini Ibu akan melakukan perawatan luka supaya luka Adek tidak terinfeksi dan juga agar Adek lebih nyaman. Apakah Adek bersedia? Kira-kira waktunya 10 sampai 15 menit ya, Dek. Baiklah, kalau begitu Ibu akan mengambil peralatan terlebih dahulu ya. Setelah kontak waktu, kita siapkan peralatannya. Jangan lupa kita untuk cuci tangan. Nah, setelah cuci tangan, kita masuk ke ruangan pasien, kemudian tutup sampiran, dekatkan alat. Ibu, Adek, kita mulai ya. Kemudian kita gunakan APD. Yang pertama kita menggunakan handspoon. Handspoon yang digunakan adalah handspoon bersih terlebih dahulu ya. Nah, setelah menggunakan handspoon, jangan lupa menggunakan masker. Setelah menggunakan masker, kita menggunakan perlak di bawah luka pasien. Adek, maaf ya. Kemudian dekatkan bengkok. Nah, setelah itu kita buka balutan luka pada pasien dengan menggunakan NaCl dan kasa. Adek, maaf ya. Dia tarik napas ya. Nah, di sini luka bekas operasinya tidak ada nekrosis. Jadi kita bisa langsung membersihkan.
Kemudian kita ganti menggunakan handscoon steril. Sebelum menggunakan handscoon steril, kita buka box instrumen. Jangan sampai menyentuh dalam bak instrumen karena ini sangat steril. Kemudian kita tuangkan NaCl. Jangan sampai terkena dalam kom ataupun box instrumen. Kita pasang handscoon steril. Seperti biasa, handscoon steril juga jangan terkena luarnya. Setelah menggunakan handscoon steril, kita bisa langsung membersihkan luka menggunakan pinset. Gunakan NaCl. Kemudian kita bisa langsung membersihkan luka. Ini bersihkan luka sampai luka bersih. Kemudian setelah membersihkan luka, kita membalut kembali luka dengan pinset. Ini menggunakan kasa steril. Setelah itu letakkan kasa di atas luka. Nah, kemudian setelah kasa diletakkan di atas luka, kita langsung fiksasi menggunakan plester. Nah, setelah terpasang plester atau fiksasi, kita evaluasi pasien. Ade, gimana sekarang setelah perawatan luka? Apakah agak nyaman? Syukurlah kalau begitu. Ade, jika ada apa-apa, Ade bisa menghubungi ibu perawat di ruangan ya. Setelah evaluasi, kita bereskan alat. Nah, setelah evaluasi ada juga dokumentasi. Dokumentasi itu terdiri dari nama perawat, tanda tangan, dan juga waktu pelaksanaan tindakan. Nah, setelah itu buka APD, kemudian bereskan alat dan jangan lupa cuci tangan. Nah, kemudian setelah itu kita bawa alat ke ruangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Gerdayanti. Saya mahasiswi dari Stikes Muhammadiyah Ciamis, program studi 3 keperawatan. Nah, di sini saya akan memperkenalkan alat-alat yang akan digunakan pada saat hacking atau menjahit luka. Yang pertama, di sini ada bengkok, kemudian ada cairan NaCl, ada plester, kemudian ada gunting plester. Di sini ada foam yang berisi kapas atau kasa, kemudian ada jarum hacking dan benang. Kemudian dalam bak instrumen ada handscoon, kemudian ada kasa,
ada skirt yang berisi lidocaine, kemudian di sini ada pinset dan juga ada gunting jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, apakah benar dengan Ibu Nelly dari Banjar? Ibu, perkenalkan, nama saya Santi Berdayanti. Saya perawat di ruangan ini. Saya yang jaga dari jam 8 sampai jam 2 siang. Nah, sekarang saya akan melakukan penjahitan pada luka Ibu. Waktunya 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Baiklah, kalau begitu saya akan mengambil peralatannya terlebih dahulu ya, Bu. Selanjutnya, kita cuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun dengan 6 langkah cuci tangan. Setelah itu kita dekatkan alat, kemudian tutup sampiran, kemudian kita pakai handscoon. Setelah kita pakai handscoon, kita pastikan daerah luka dalam keadaan bersih. Kemudian kita guyur dengan NaCl. Setelah itu kita pasang luk bolong. Kemudian kita suntikan lidocaine pada daerah yang akan dijahit. Setelah itu kita tanya pada pasien, "Ibu, apakah masih ada rasa nyeri?" Iya, sambil ditekan. Iya, kalau sudah tidak ada, kita mulai ya, Bu.
Nah, setelah selesai menghacking, setelah menghacking tidak ada luka yang masih terbuka. Setelah itu kita bersihkan daerah yang sudah dihacking dengan kasa. Kemudian setelah itu kita buka dup bolong, kemudian kita pasang kasa pada daerah atau area luka yang telah dijahit. Setelah itu kita bereskan alat dan buka handscoon. Setelah itu kita lakukan evaluasi. Ibu gimana setelah dijahit lukanya? Oh iya, alhamdulillah ya Bu. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu. Nanti kalau ada apa-apa Ibu bisa menghubungi saya di ruang perawat ya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu jangan lupa kita untuk cuci tangan kembali dengan 6 langkah. Lakukan dokumentasi dengan nama dan tanda tangan perawat, kemudian tindakan yang dilakukan, serta waktu dan tanggal tindakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan melakukan pengambilan darah melalui pena. Tapi sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan atau menyebutkan alat-alat yang diperlukan untuk pengambilan darah pena. Yang pertama, di sini ada bengkok, kemudian ada tourniquet, kemudian ada gunting plester, ada perlak, kemudian ada alkohol swab, kemudian ada speed, kemudian ada handscoon. Nah, jika diperlukan di sini juga ada hand sanitizer. Nah, setelah itu sekarang kita akan melakukan kontak waktu dengan pasien. Warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar Ibu Yati? Ya. Ibu, perkenalkan, nama saya Santi Berdayanti. Saya perawat di ruangan ini. Saya yang berdinas dari jam 8 sampai jam 2 siang nanti. Nah, sekarang saya akan melakukan pengambilan darah melalui pena Ibu yang bertujuan untuk pemeriksaan laboratorium. Apakah Ibu bersedia? Ya. Untuk waktunya kurang lebih 10-15 menit ya Bu. Baiklah, kalau Ibu bersedia, saya akan mengambil pelatnya terlebih dahulu ya. Setelah itu kita cuci tangan dengan 6 langkah. Menggunakan air bersih dan sabun. Setelah itu kita dekatkan alat, tutup sampiran. Ibu, kita mulai ya. Pertama kita menggunakan alat pelindung diri. Kemudian setelah itu kita pasang perlak di bawah tangan pasien ini, maaf ya. Setelah itu dekatkan bengkok,
Kemudian kita pasang tourniquet di lengan pasien itu ya. Ibu maaf mengepal. Kemudian kita cari daerah yang akan ditusuk. Setelah itu kita bersihkan area yang akan ditusuk menggunakan kapas alkohol atau kapas wax. Setelah itu kita buka spet. Pastikan spet dengan keadaan terkunci. Kemudian aspirasi, takutnya biar tidak ada gelembung. Setelah itu kita mulai lakukan penusukan. Ibu maaf ya, tarik nafas. Kemudian kita cek ada darah yang keluar atau tidak. Jika ada, kita lepaskan tourniquet. Kemudian kita ambil darah sesuai kebutuhan pasien. Ibu maaf ya, tarik nafas. Setelah itu kita dep area penusukan. Kemudian kita cabut secara perlahan. Ibu maaf ya. Setelah itu kita fiksasi atau kita setelah itu kita bereskan alat. Kemudian kita beri nama di spet. Setelah itu kita evaluasi. Ibu gimana tadi setelah penusukan, sakit tidak? Enggak sih. Nah ya, alhamdulillah. Kalau begitu saya pamit dulu ya. Nanti kalau ada apa-apa ibu bisa menghubungi saya di ruang perawat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa untuk dokumentasi, yaitu nama dan tanda tangan perawat, kemudian tindakan yang dilakukan serta waktu tindakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.